biar singkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang standar program penyiaran pasal dari 61 sampai 93. Untuk pasal 61 sampai 68 silahkan Mbak Aidana, persilahkan. Ya, terima kasih. Pasal 61, pasal ini berisi program iklan rokok dan obat yang tidak dibacakan sebagai narasi. Wajib menayangkan peringatan konsumen sekurangnya panjang 3 detik untuk semua durasi spot, contohnya iklan rokok dan iklan obat. Pasal 62, yaitu pasal ini berisi program siaran iklan di TV, tidak boleh menggunakan tanda atau lembaga tertentu sebagai petunjuk adanya keterangan tambahan. Pasal 63 berisi tentang durasi iklan, bentuk tulisan, narasi, gambar atau grafis yang menempel atau disisipkan pada program lain, dihitung total persentase durasi iklan per hari. Pasal 64, pasal ini berisi perbincangan tentang barang, jasa, atau kegiatan tertentu dikategorikan sebagai iklan dan dihitung dalam total persentase durasi iklan per hari. Pasal 65, pasal ini berisi tentang siaran jurnalistik dilarang disisipi atau ditempeli iklan produk, barang, jasa, atau kegiatan di segmen tertentu tanpa disertai batas yang jelas dalam bentuk bumper. Pasal 66, pasal ini berisi tentang promo penayangan program siaran yang iklannya tidak dihitung dalam total persentase durasi iklan terhadap program per hari. Penayangannya menyesuaikan dengan penggolongan program siaran. Pasal 67 ini menjelaskan tentang penayangan program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% dari waktu siaran. Pasal 68, pasal ini menjelaskan mengenai durasi penayangan program siaran lokal yang wajib ditayangkan dengan durasi 10% untuk TV dan 60% untuk radio. Contohnya seperti program TVRI, BBS TV. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya pasal 69 sampai 76, Mbak Rosi dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pasal 69. Dalam pasal ini membahas tentang program siaran yang bermuatan penggalangan dana bantuan yang tidak diperbolehkan menggunakan gambar, suara, atau keluarga korban untuk trailer atau filler program penggalangan dana bencana. Dana yang dikumpulkan dari halayak harus dinyatakan sebagai sumbangan masyarakat. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan tanggung jawab sosial lembaga penyiaran atau CSR sebagai pengumpul dan pengelola dana sumbangan. Pasal 70, dalam pasal ini dijelaskan bahwa program kuis, undian berhadiah, atau permainan berhadiah lainnya wajib mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan tidak boleh dijadikan sarana untuk perjudian dan penipuan. Pasal 71, pasal ini berisi tentang program siaran pemilihan umum. Pada pasal ini dijelaskan bahwa program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta dilarang menerima bayaran dan sponsor kecuali dari pihak iklan. Contohnya pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah. Pasal 72, pasal ini memberi penjelasan bahwa KPI mempunyai tugas untuk mengawasi program siaran yang sedang disiarkan dan memberikan sanksi jika program tersebut melanggar standar dari program penyiaran. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif. Pasal 73, pasal ini menjelaskan bahwa lembaga penyiaran wajib mensosialisasikan isi standar program siaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan, pengolahan, pembelian, penyiaran, dan pendanaan program siaran lembaga penyiaran yang bersangkutan.
Pasal 74, pasal ini berisi tentang lembaga penyiaran yang wajib menyimpan materi rekaman paling sedikit selama 1 tahun setelah disiarkan untuk kepentingan administratif KPI dalam penelitian, penilaian, dan proses pengambilan keputusan. Pasal 75, pasal ini menjelaskan mengenai sanksi-sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah, pembatasan durasi siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran, dan pencabutan isi penyelenggaraan penyiaran. Pasal 76, pasal ini menjelaskan tentang tanggung jawab lembaga penyiaran jika ada program siaran yang melanggar atau tidak sesuai dengan standar program penyiaran. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh jenis program, baik program yang diproduksi sendiri, program yang dibeli dari pihak lain, program yang merupakan kerjasama produksi maupun program yang disponsori. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya pasal 77 sampai 84, Mbak Yuni dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pasal 76 yaitu pasal 77 yang berisi tentang kebijakan KPI tentang pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Selanjutnya pasal 78, dalam pasal ini KPI dapat mewajibkan lembaga penyiaran untuk menyiarkan dan menerbitkan pernyataan apabila ada aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran atas P3 dan SPS terbukti benar. Waktu dan bentuk penyiaran serta penerbitan pernyataan di atas ditentukan oleh KPI melalui surat keputusan. Selanjutnya bab 31 sanksi administratif bagian pertama teguran tertulis pasal 79 tentang sanksi administratif berupa teguran tertulis bagi lembaga penyiaran yang melanggar aturan. Jangka waktu pengenaan sanksi tersebut paling sedikit selama 7 hari. Bagian kedua penghentian sementara pasal 80. Pasal 80 ini berisi tentang program siaran yang melanggar aturan dikenal sanksi administratif yang berupa sementara acara yang peringatan tertulis program mendapat sanksi administratif penghentian sementara tersebut dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat 2. Bagian ketiga sanksi denda pasal 81. Program siaran iklan niaga yang melebihi 20% dari seluruh waktu siaran per hari sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat 2 setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 kali dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak 100 juta rupiah dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 82. Program siaran iklan rokok yang disiarkan di luar pukul 21.30 sampai 5 waktu setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat 1 setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 kali dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak 100 juta rupiah dan untuk penyiaran televisi paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 83. Lembaga penyiaran swasta yang tidak menyediakan waktu siaran untuk program siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% dan seluruh waktu siaran iklan niaga per hari sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat 1. Setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 kali, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk penyiaran radio paling banyak yaitu 100 juta dan untuk penyiaran televisi paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 84. Dalam hal lembaga penyiaran swasta tidak melaksanakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 81, 82, 83 dalam jangka waktu 30 hari di kalender setelah denda administratif dijatuhkan, maka sanksi ditingkatkan menjadi pembekuan kegiatan siaran sampai dipenuhinya kewajiban membayar denda administratif. Baik, itu pembacaan pasal 77 sampai 84. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pasal 85
Pasal ini berisi penjatuhan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua berupa tindakan klarifikasi dari lembaga penyiaran. Penjatuhan sanksi dilakukan melalui tahap klarifikasi dengan ketentuan 1. Menyampaikan surat undangan pemeriksaan dan pelanggaran kepada lembaga penyiaran yang telah melakukan pelanggaran. 2. Setiap lembaga penyiaran melakukan klarifikasi wajib untuk memenuhi undangan KPI diwakili oleh direksi atau pejabat yang berwenang terhadap program yang melanggar. 3. Sidang pemeriksaan pelanggaran dipimpin oleh ketua, wakil ketua, atau anggota KPI yang ditunjuk untuk memimpin sidang pemeriksaan pelanggaran. 4. Pemeriksaan pelanggaran dilakukan secara tertutup, didokumentasikan secara administratif, dan tidak diumumkan kepada publik. 5. Pemeriksaan pelanggaran selanjutnya dilaporkan ke rapat pleno KPI yang akan memutuskan jenis sanksi administratif yang dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Pasal 86. Pasal ini menjelaskan bahwa penjatuhan setiap jenis sanksi administratif wajib dilakukan oleh KPI dalam rapat pleno. Penetapan jenis sanksi administratif dilakukan dengan mempertimbangkan hasil klarifikasi yang didukung dengan bukti-bukti yang meliputi bukti aduan, bukti rekaman, atau bukti hasil analisis. Keputusan rapat pleno dan penjatuhan sanksi akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota KPI yang menghadiri rapat pleno. Pasal 87. Pasal ini menjelaskan mengenai sanksi denda administratif dengan cara pembayarannya. Pasal 88. Membicarakan mengenai sanksi administratif yang berupa pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 89. Pasal ini membicarakan mengenai keputusan penjatuhan sanksi administratif yang dibuat dalam surat keputusan KPI. Surat tersebut diberikan dalam sidang khusus KPI dengan agenda penyampaian keputusan penjatuhan sanksi administratif. Proses sidang tersebut akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak lembaga penyiaran dan anggota KPI yang hadir. Pasal 90. Pasal ini berisi bahwa lembaga penyiaran berhak mengajukan surat keputusan mengenai sanksi administratif. KPI wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan lembaga penyiaran secara tertulis paling lambat 7 hari setelah rapat pleno dan hak mengajukan keberatan atas surat KPI mengenai sanksi hanya dapat dilakukan 1 kali. Pasal 91. Pasal ini berisi KPI wajib membuat dokumen rekapitulasi penjatuhan sanksi administratif di setiap lembaga dan mengumumkannya ke publik setiap sanksi yang dijatuhkan kepada lembaga penyiaran. Dokumen rekapitulasi akan menjadi dasar pertimbangan dalam memperpanjang izin lembaga penyiaran. Pasal 92. Standar program siaran secara berkala dinilai kembali oleh KPI sesuai dengan perubahan pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan norma-norma yang berlaku serta pandangan umum dari masyarakat. Pasal 93. Pada saat peraturan KPI ini berlaku, maka peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 3/P/KPI 12/2009 tentang standar program siaran dinyatakan tidak berlaku. Sekian, terima kasih. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami membuka 2 pertanyaan, silakan.
Izin bertanya. Ya, silakan. Sanksi apa yang didapat jika suatu program melanggar atau tidak sesuai dengan standar program penyiaran? Baik, satu pertanyaan lagi. Mohon maaf, izin bertanya. Ya, silakan. Apa dampak apabila iklan rokok ditayangkan secara bebas? Terima kasih. Baik, izinkan kami untuk diskusi terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devi Nadia, yaitu sanksi apa yang didapat jika suatu program melanggar atau tidak sesuai dengan standar program penyiaran. Sesuai dengan pasal 75, maka dijelaskan bahwa jika program penyiaran tidak sesuai dengan standar penyiaran, maka akan dikenakan sanksi-sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, dan ada juga sanksi administratif lain yang akan didapatkan jika program siaran tidak sesuai dengan standar penyiaran. Bagaimana Mbak Devi? Apakah sudah jelas dengan jawaban kami? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dijawab oleh Mbak Iden. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dimas Yuda. Apa dampak apabila iklan rokok ditayangkan secara bebas? Jika iklan rokok ditayangkan secara bebas, maka akan menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Akan tetapi dampak pada manusia awam, mereka yang tidak merokok akan merokok. Misalnya ketika nongkrong ada yang merokok dan ada yang tidak merokok. Nah, yang tidak merokok kemungkinan dia akan memiliki rasa ingin mencoba walaupun aslinya tidak merokok.
akan mencoba. Simpelnya, jika rokok ditayangkan secara bebas, maka akan merusak pemikiran masyarakat dan menghambat pertumbuhan anak. Karena rokok dapat reaksi tersebut tidak secara langsung. Bagaimana dengan Mas Dimas? Baik, terima kasih Mbak Ida. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.